Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman revolusi bagian ke-8. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil menonton, klik tombol like-nya atau jempolnya yang ke atas. Dan silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Agar selalu channel ini eksis. Selamat mendengarkan. Lewat alun-alun tanpa di atas tembok jembatan, dua orang duduk-duduk sambil merokok. Seorang di antaranya si ganda berkerudung sarung hitam. Jelaslah sekarang. Pradugaku memang benar, tak tahu ia bahwa saya melihatnya tadi menyelinap di samping rumahku. Yang seorang lagi tak lain adalah si polisi Nika, si Raswan. Orang yang siap mengabdi kepada setiap penjajah yang berkuasa. Ini adalah ikrarnya sendiri. Jijik saya melihat kedua manusia itu, tak tampak sedikit pun bahwa mereka heran melihat saya digiring oleh serdadu-serdadu Belanda. Biasa-biasa saja. Tiada perhatian sedikit pun, seperti orang melihat ayam mencotok cacing, seperti melihat anjing makan tulang. Padahal ditangkap dan digiring oleh Belanda itu bukan peristiwa sehari-hari. Tapi akhirnya saya pun sadar, mengapa mereka harus heran. Bukankah itu hasil pekerjaannya? Nah, itulah mes tempat tinggal Kapten Franz Mulder. Lampu masih terang di serambi muka. Belum tidur ia, tapi mengapa lewat terus? Akan dibawa kemana saya ini? Mali ke sini, kata serdadu itu mengajak saya masuk ke sebuah rumah di samping mes perwira tadi. Masuklah saya, banyak orang di dalamnya, serdadu-serdadu, dan saya terkejut. Teman-teman saya telah ada di situ. Ehwan, Atun, Said, Raden Makmun, Partasasmita, Sulaiman, dan Dayat, saudara sepupuku. Akhirnya orang-orang Nika itu dapat juga menjebak kami. Akhirnya kami tertangkap juga. Teman-teman menyambut kedatanganku dengan senyum sedih. Hanya itu, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Kemudian tahulah saya bahwa kami tak boleh bercakap-cakap sesama teman. Duduklah saya di sudut ruangan, berpeluk lutut, mengantuk, dan tertidur sampai pagi. Pukul 8 kami disuruh naik truk. Akan diangkut kemana? Kami tak diberi apa-apa untuk sarapan pagi. Air pun tidak. Sejak tadi kami hanya menonton mereka minum kopi susu dan makan roti berlapis mentega. Kami dikawal oleh 5 orang serdadu dan si Wage, seorang anggota ID atau Dinas Intelijen. Si Wage ini sering datang ke rumah kami, ngobrol-ngobrol sambil minum-minum. Menurut ceritanya, ia berasal dari Kroya. Bapaknya mati sebagai romusa di zaman Jepang dan ibunya pun mati setahun kemudian. Di awal revolusi, ia ikut berjuang tapi kemudian tertangkap oleh Belanda. Ini katanya. Dan katanya pula ia selalu mencari kesempatan untuk melarikan diri dan ikut bergabung dengan para pejuang. Sekali lagi, ini katanya. Kami telah kenal benar, tapi di dalam truk tak tampak sedikit pun bahwa ia mengenal saya. Acuh tak acuh, angkuh, dan ketika kebetulan bertemu pandang, ia malah membuang muka. Heran, haruskah ia bersikap demikian? Ketika ia sering datang berkunjung ke rumah kami, ia selalu menampilkan diri sebagai orang yang ramah dan baik hati, tapi sekarang ia tampil dalam bentuk dan jenisnya yang asli, dalam sikap pribadi yang sesungguhnya sebagai musuh. Bertambahlah pengetahuan saya tentang sifat-sifat dan jenis manusia. Benarlah kata orang bahwa manusia itu belajar terus sepanjang hidupnya. Jadi tahulah saya sekarang jenis manusia Jerman, pensiunan polisi Pamong Praja itu yang berbahagia dengan kedatangan kembali penjajah yang dipertuanya. Jenis manusia Raswan yang siap menjadi polisi Cina sekalipun andai kata bangsa itulah nanti yang berkuasa di negeri kita. Jenis manusia Darsi yang mengabdikan tubuhnya kepada nafsu birahi laki-laki, tak pandang siapa, tak pandang bangsa apa. Jepang dipeluk, Belanda dirangkul demi keenakan hidupnya.
jenis manusia kahfi, alpasan, ruswa, ganda, dan lain-lain yang sanggup mengkhianati bangsa dan negaranya demi ikan sardencis, kornet, dan uang merah. Dan akhirnya jenis manusia ehon si tukang bajigur yang telah banyak jasanya untuk perjuangan kemerdekaan. Diam-diam ia berjuang, diam-diam ia membantu para gerilyawan dengan ikhlas dan sepiing pamrih. Sampai akhirnya ia ditangkap, tak tampak pada roman mukanya bahwa ia bersedih. Padahal tak dapat lagi ia berdagang bajigur untuk nafkah anak istrinya. Ketika saya menatap mukanya, senyumnya melebar. Di Ciamis kami diturunkan di kantor ID, di daftar nama, umur, pekerjaan, alamat, nama istri, anak, orang tua, soal-soal perjuangan atau perlawanan. Kembali disuruh naik ke dalam truk untuk kemudian diturunkan di depan rumah penjara. Pintu hitam yang besar dibuka dari dalam oleh seorang serdadu Belanda totok yang menungguinya. Kami diserahkan kepadanya bersama daftar dan catatan-catatan lain. Pintu ditutup kembali dan kami langsung dimasukkan ke dalam sel dua orang. Saya bersama Sulaiman, sel 12. Udara lembab bau apek, sebuah tong kayu di sudut, entah untuk apa. Untuk menampung air kencing barangkali, hanya itu satu-satunya alat perlengkapan di dalam sel yang sempit itu. 2 ekor cecak bertengger pada dinding tembok di atas pintu. Tentu saja mereka itu penghuni sukarela atas keinginan dan kesadaran sendiri, bukan tawanan macam kami. Setiap saat dapat keluar meninggalkan sel jika mereka mau, tiada yang akan melarang atau menghalang-halangi. Dan kami, dapatkah kami bebas kembali? Kapan? Atau tak mustahil esok lusa kami dikirim ke Kadipaten untuk dibantai di sana. Kabarnya Kadipaten itu adalah tempat pembantaian tawanan di bawah komando Westerling yang berkedudukan di Cirebon ketika itu. Ingin sekali saya menjadi cecak, alangkah bahagianya kedua ekor binatang itu tak usah khawatir menghadapi kekejaman Westerling dan algojo-algojonya. Ketika saya melayangkan pandangan keluar, tampaklah 3 orang wanita dalam sel yang berseberangan dengan sel kami, hanya terhalang oleh halaman yang tak berapa luas. Mereka bersendandung gembira sambil melihat kepada kami dari sela-sela jeruji besi. Saya heran mengapa mereka begitu riang tampaknya, begitu berani menghadapi kenyataan pahit sebagai penghuni sel. Padahal mereka adalah perempuan, sedangkan saya adalah laki-laki. Mengapa putus asa? Mengapa sampai ingin jadi cecak segala? Mengapa harus ngeri menghadapi kemungkinan dikirim ke Kadipaten? Hidup mati manusia di tangan Tuhan, biarlah takdir berlaku. Saya jadi penasaran, siapakah wanita-wanita yang riang di dalam sel itu? Mengapa mereka ditawan? Apakah mereka pejuang-pejuang juga? Siapakah kira-kira mereka itu? Tanyaku pada Sulaiman. Mereka di sel seperti kita, tentu mereka musuh Belanda juga, jawabnya. Begitu gembira mereka itu. Memang baik demikian, kita pun tak usah bermurung-murung, ini bukan neraka. Tapi aku tak senang dalam sel yang pengap ini. Esok lusa kita pasti keluar dari sini, sahut Sulaiman. Yakinkah engkau? Yakin, benar. Jika mati, takkan dibiarkan membusuk di sini. Sebal, tapi akhirnya geli juga mendengar jawabannya itu. Jam dinding di kantor berbunyi 12 kali. Sel kami dekat sekali ke kantor. 2 orang keluar dari dapur. Saya tahu itu dapur karena senjata di asap mengepul dari sana. Masing-masing menenteng niru berisi piring-piring makanan tampaknya. Berjalan dari sel ke sel mendorong piring melalui celah di bawah pintu. Akhirnya kami pun mendapat bagian. Alhamdulillah kami tak usah mati kelaparan. Dari mana? Tanya salah seorang petugas dapur itu. Ranca, sahutku pendek. Saya dari Kawali dan ini dari Banjar, katanya lagi sambil menunjuk temannya. Apakah saudara-saudara tawanan juga? Mereka mengangguk. Dan ketiga wanita itu, tawanan jugakah mereka itu? Kembali orang itu mengangguk. Semua penghuni penjara ini adalah tawanan macam kita, kecuali 6 orang dari Bunter yang terlibat pembunuhan. Pembunuhan? Tanyaku kaget.
bertengkar soal air di sawah. Nah, itu 2 orang di antaranya, katanya lagi sambil menunjuk. Tampak 2 orang sedang menyapu halaman bercelana pendek hitam tak berbaju. Tulang rusuknya tampak jelas sudah tua mereka itu, tiada yang bertampang pembunuh. Setelah kedua petugas dapur itu pergi, barulah saya memperhatikan jatah makanan kami. Sepiring besar nasi merah ditumpangi 2 potong ikan sardensis dengan kuahnya, goreng kacang Garut, garam dan cabai rawit, air teh dalam mangkuk besar, lebih dari cukup, malah terlalu banyak untuk ukuran perut saya. Jaminan makan boleh dikata sangat memuaskan menurut ukuran penjara. Pukul 7 pagi kami mendapat roti tawar berisi sardensis atau daging kaleng. Berganti-ganti selang sehari semangkuk teh dan sebatang rokok. Pukul 10 semangkuk teh manis dan sebatang rokok. Pukul 12 dan pukul 5 sore hidangan nasi seperti yang telah kuceritakan lebih dulu. Juga tak lupa dengan sebatang rokok. Mestinya betah di dalam penjara itu, tapi saya yakin seorang gelandangan pun yang sehari-harinya mencari-cari sisa-sisa makanan di tempat-tempat sampah takkan mau mendekam di dalam sel siang malam, walaupun dengan imbalan catu yang memuaskan seperti yang kami terima di dalam penjara itu. Gelandangan manapun akan lebih mengutamakan kebebasan, walaupun harus diakui makanan pun tak kurang penting bagi kehidupan manusia. Sering terjadi orang bunuh-membunuh karena soal isi perut, tapi jauh lebih banyak darah tertumpah dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan kami bukan gelandangan. 10 kali lebih sempurna catu yang kami terima, 10 kali itu pula hasrat kami untuk bebas. Saya ingat anak istri di rumah, kataku sambil meraih piring nasi yang baru saja didorong oleh petugas. Wajar, sahut Sulaiman pendek. Apakah mereka masih dapat makan? Jangan berpikir sampai ke sana. Mengapa? Tanyaku. Tiada gunanya, takkan dapat kita mengantarkan jatah kita ini kepada mereka. Ya, tapi enak-enak kita makan di sini, sedang mereka. Haruskah kita menolak makanan ini? Apa faedahnya? Jika kita mati kelaparan, adakah faedahnya untuk anak istri? Sebaliknya malah mereka akan menangis kehilangan, sahut Sulaiman kepadaku. Benar juga pendapat Sulaiman itu. Saya berserah kepada Allah Maha Pengasih dan Penyayang, yakin setiap makhluk disertai rezekinya. Telah seminggu kami berada di penjara, tak pernah dikeluarkan dari sel kecuali di waktu mandi, pagi-pagi dan sore hari, untuk melemaskan otot-otot yang kaku dan menghilangkan rasa pegal di seluruh tubuh kami. Bersenam sedapat-dapat kami, pokoknya asal bergerak. Karena tiada kerja dan hati selalu tersiksa oleh kehampaan dan kesedihan, maka lama-lama pikiran jadi was-was dan bimbang, seolah-olah tiada lagi keseimbangan jiwa. Mendengar tokek berbunyi langsung diikuti. Bebas, mati, bebas, mati, dan seterusnya seperti dalam dongeng si Kabayan. Jika bunyi binatang itu berakhir pada bebas, hati saya melonjak girang. Tapi jika esoknya si tokek itu juga berbunyi lagi dan hitungannya kena pada kata mati, hati yang merana ini menjadi sangat sedih dan putus asa. Padahal saya tahu benar itu tahayul. Tadi malam aku bermimpi, kataku sambil melihat keluar ke arah sel tawanan wanita. Saya malah tiap malam mimpi, kata Sulaiman acuh tak acuh. Sebenarnya aku pun demikian, tapi tadi malam aku bertemu dengan anak istri. Bagaikan benar-benar mereka datang menengok ke sini. Kupeluk dan kuciumi mereka sambil menangis. Tapi tak sepatah kata pun mereka bicara. Karena haru mungkin, masih terasa istriku mengelus-ngelus kepalaku dan kulus-lus pula kepala anakku. Apakah itu merupakan pertemuan terakhir barangkali? Mudah-mudahan tidak, kata Sulaiman masih tak acuh. Tapi mimpiku itu, setiap orang mimpi dalam tidurnya. Kata orang, mimpi-mimpi itu ada artinya. Tahayul, janganlah meresahkan hati sendiri dengan macam-macam mimpi, kata Sulaiman dengan gaya seorang khatib yang sedang berkhutbah.
Belum lama saya mendapat seekor ikan besar dalam mimpiku. Kata orang akan mendapat uang banyak. Mana buktinya? Saya malah ditangkap. Tiba-tiba terdengar bunyi guruh mobil yang kemudian dimatikan, bunyi pintunya yang dibanting. Derik pintu penjara dibuka dan ditutup. Langkah sepatu militer mendekat. 3 orang yang datang itu, Kampius, kepala ID, seorang polisi militer, dan Germana Wedana Nika yang paling dibenci oleh para pejuang karena tindak tanduknya yang melebihi orang-orang Belanda sendiri. Ia diperbantukan pada ID dan tidak memegang daerah seperti umumnya para Wedana. Tanpa mereka berbicara dengan halus, Westerhoff, kepala, memanggil Johann Fischer, temannya sesama petugas penjara, yang kemudian mengambil kunci dan membuka sel sebelah kanan sel kami. Raden Makmun dibawa ke kamar tempat Kampius menunggu. Tak terdengar apa-apa. Kira-kira setengah jam kemudian diantarkan kembali ke selnya tanpa mukanya pucat. Dan benarkah bibirnya bengkak? Ehon mendapat giliran kedua. Ia juga tampak seperti kesakitan ketika kembali ke selnya. Selanjutnya seorang-seorang dipanggil menghadap dan saya mendapat giliran terakhir. Waktu melangkah keluar, hati sudah tak enak. Baru saja Sulaiman kembali dengan mata sebelah kiri bengkak. Jelaslah mereka disiksa. Saya pun tak akan luput pikirku. Ketika masuk ruangan pemeriksaan, saya disambut dengan ejekan oleh Germana, si Wedana Nika itu. "Selamat datang, sahabat kami yang terhormat. Silakan duduk. Telah lama kami merindukan pertemuan ini," katanya dengan cemoohnya yang menyakitkan hati. Duduklah saya di atas bangku panjang di sisi dinding tembok. "Tahukah saudara yang terhormat di mana Semirlap itu sekarang berada?" Semirlap ini pemirsa adalah lap semir dan lap gosok. "Saya tak tahu siapa yang dimaksud dengan Semirlap itu," jawab saya. "Itu yang bernama Abdul Hamid, si berandal dari Pangkalan." "Saya tak kenal dengan orang itu," jawab saya. "Sungguh saya tak berdusta. Memang sering saya mendengar nama itu, yang lebih terkenal dengan sebutan Ajengan Pangkalan. Tapi jangankan mengenalnya, bertemu pun saya belum. Pada awal revolusi, Ajengan Pangkalan itu pernah datang ke kota Ciamis bersama beratus-ratus anak buahnya dan mengadakan rapat raksasa di alun-alun. Ia berkampanye untuk melaksanakan syariat Islam dalam negara Republik Indonesia yang baru merdeka itu. Banyak orang yang datang dari daerah-daerah untuk mendengarkan pidatonya. Saya sendiri tidak pergi dan sampai saat itu tak pernah bertemu muka. "Pemimpin besar Hizbullah, kamu mesti tahu," bentak si Wedana Nika itu. "Saya tidak kenal." "Kamu jangan berpura-pura anjing," bentaknya lagi. "Sungguh saya tak kenal." Dengan cepat ia bangkit dari tempat duduknya dan sebelum saya menyadarinya, sepatunya telah menyambar perutku. "Aduh!" teriakku. Sakitnya bukan main, napas pun terasa sesak. "Baiklah, jika kamu tak mau mengatakan tempat persembunyian si Kiai busuk itu, sebutlah nama-nama anak buahmu yang 100 orang itu. Sebut. Anak buah yang 100 orang? Heran saya, tak pernah punya anak buah 100 seorang pun. Siapakah yang mengarang fitnah macam itu? Si Ganda? Si Jeje? Si Raswan? Berapa mereka jual fitnah itu?" Mendengar jumlah 100 itu, saya ingat pada jumlah anggota Kurawa. Geli juga. Padahal perut amatlah sakitnya dan napas terasa makin sesak. Saya tak punya anak buah." Kembali sepatunya menyambar paha. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.